Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmatul Aini dengan NIM 21042196 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, seperti biasa pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan dengan dosen Bapak I. Permana STMT dengan judul Tata Kelola Kolaboratif dalam Teori dan Praktek. Ada dua yang bakal kita bahas. Yang pertama ialah pemerintahan demokratis, yang kedua tata kelola kolaboratif. Yang pertama, pemerintahan demokratis. Nah, sebelumnya apa itu governance? Governance ialah pemerintahan. Dengan pemerintahan sendiri ialah organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara, serta memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum dan undang-undang di wilayah tertentu. Sedangkan demokratik ialah demokrasi, di mana demokrasi sendiri ialah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat, yang biasa dikenal dengan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, democratic governance ialah gagasan yang mengedepankan kolaborasi antar aktor sebagai basis kebijakan sosial di Indonesia. Model ini bertumpu pada beberapa dasar yakni resource exchange, interdependence, trust, negosiasi, dan reciprocity. Yang kedua ialah tata kelola kolaboratif. Tata kelola kolaboratif ialah pengaturan yang mengatur di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan non-negara pemegang kepentingan dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus dan deliberatif, dan yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola publik program atau aset. Ada 6 kriteria penting dalam tata kelola kolaboratif. Yang pertama ialah forum diprakarsai oleh badan-badan publik atau lembaga. Yang kedua, peserta forum termasuk aktor non-negara. Yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, forum diselenggarakan secara formal dan bertemu secara kolektif. Yang kelima, forum bertujuan untuk mengambil keputusan melalui konsensus. Dan yang keenam, fokus kolaborasinya adalah tentang kebijakan publik atau manajemen publik. Banyak bentuk kolaborasi yang melibatkan aktor non-negara, dengan menetapkan peran khusus untuk badan publik, menggunakan istilah badan publik guna untuk memasukkan lembaga-lembaga publik seperti birokrasi, pengadilan, legislatif, dan badan pemerintah lainnya di tingkat lokal, negara bagian, atau federal. Tapi tipikal masyarakat institusi di antara kasus kami pada kenyataannya adalah lembaga cabang eksekutif, dan oleh karena itu istilah badan publik tepatnya. Badan publik tersebut dapat memulai forum kolaboratif baik untuk memenuhi tujuan mereka sendiri atau untuk memenuhi mandat, termasuk pemerintah, pengadilan, undang-undang, atau aturan yang mengatur alokasi dana federal. Model tata kelola berkolaborasi. Yang pertama ialah kondisi awal, di mana kondisi awal pada kolaborasi dapat memfasilitasi atau mencegah kerjasama antar pemegang kepentingan dan antar lembaga. Dalam satu, pemegang kepentingan memiliki sejarah perpecahan yang pahit atas beberapa masalah lokal yang bermuatan emosional dan telah saling menghargai lainnya sebagai musuh yang tidak bermoral. Di sisi lain, para pemegang kepentingan memiliki visi bersama untuk apa yang ingin mereka capai melalui kolaborasi dan sejarah kerjasama masa lalu dan saling menghormati. Adapun yang di dalam kondisi awal, yang pertama ialah keseimbangan daya atau sumber daya. Ketidakseimbangan kekuatan antara pemegang kepentingan adalah masalah yang umum dicatat dalam kolaboratif pemerintahan. Jika beberapa pemegang kepentingan tidak memiliki kapasitas, organisasi, status, atau sumber daya untuk berpartisipasi, atau untuk berpartisipasi secara setara dengan pemegang kepentingan lainnya, proses tata kelola kolaboratif akan rentan dimanipulasi oleh aktor yang lebih kuat. Yang kedua, insentif untuk berpartisipasi. Para ahli tata kelola kolaboratif telah mengakui bahwa ketidakseimbangan kekuatan dan sumber daya akan mempengaruhi insentif kelompok untuk berpartisipasi dalam proses kolaboratif. Insentif meningkat seiring pemegang kepentingan melihat hubungan langsung antara partisipasi mereka dan
konkret, nyata, hasil kebijakan yang efektif. Dengan demikian, dua usulan tambahan untuk model kontingensi. Yang pertama, jika ada tempat alternatif di mana pemegang kepentingan dapat mengejar tujuan mereka secara sepihak, maka tata kelola kolaboratif hanya akan berhasil jika pemegang kepentingan menganggap diri mereka sangat saling bergantung. Yang kedua, jika saling ketergantungan bergantung pada forum kolaboratif menjadi tempat eksklusif, maka sponsor harus bersedia melakukan pekerjaan terlebih dahulu untuk mendapatkan forum alternatif atau pengadilan, legislator, dan eksekutif untuk menghormati dan menghargai hasil dari proses kolaboratif. Yang ketiga, prasejarah antagonisme dan kerjasama. Literatur menunjukkan bahwa prasejarah antagonisme atau kerjasama antara pemegang kepentingan akan menghalangi atau memfasilitasi kolaborasi. Tata kelola kolaboratif, bagaimanapun, seiring dibangun di atas sejarah dendam yang memiliki institusi menasionalisasikan psikologi sosial antagonisme. Oleh karena itu, disarankan kemungkinan yang pertama, jika ada prasejarah antagonisme di antara para pemegang kepentingan, maka tata kelola kolaboratif tidak mungkin berhasil, kecuali ada tingkat saling ketergantungan yang tinggi di antara pemegang kepentingan, dan langkah-langkah positif diambil untuk memulihkan tingkat kepercayaan dan sosial yang rendah modal di antara para pemegang kepentingan. Model tata kelola berkolaborasi yang kedua ialah kepemimpinan fasilitatif. Kepemimpinan secara luas dilihat sebagai unsur penting dalam membawa pihak ke meja dan untuk mengarahkan mereka melalui tambalan kasar dari proses kolaboratif. Fasilitasi adalah yang paling tidak mengganggu di hak prerogatif pengelolaan pemegang kepentingan. Kepemimpinan sangat penting untuk menetapkan dan memelihara aturan dasar yang jelas, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog, dan mengeksplorasi keuntungan bersama. Menurut Pangen dan Hoxham, tahun 2003, berpendapat bahwa kepemimpinan penting untuk merangkul, memberdayakan, dan melibatkan pemegang kepentingan dan kemudian memobilisasi mereka untuk memajukan kolaborasi. Menurut Lasker dan Weiss, tahun 2001, berpendapat bahwa kolaboratif pemimpin harus memiliki keterampilan yang pertama untuk mempromosikan partisipasi yang luas dan aktif, yang kedua, memastikan berdasarkan pengaruh dan kontrol, yang ketiga, memfasilitasi dinamika kelompok produktif, yang keempat, memperluas ruang lingkup proses. Implikasi dari kontingensi ini adalah bahwa kemungkinan untuk kolaborasi yang efektif mungkin sangat dibatasi oleh kurangnya kepemimpinan. Adapun model tata kelola berkolaborasi yang ketiga ialah desain kelembagaan. Desain kelembagaan mengacu di sini pada protokol dasar dan aturan dasar untuk kolaborasi, yang sangat penting untuk legitimasi prosedural dari proses kolaboratif. Akses ke proses kolaboratif itu sendiri mungkin merupakan masalah desain yang paling mendasar. Masalah desain institusional terakhir adalah penggunaan tenggat waktu. Meskipun beberapa penulis menunjukkan pentingnya tenggat waktu, yaitu menurut Glassbergen dan Dreesen tahun 2005, terutama karena pertemuan kolaboratif bisa tidak ada habisnya. Nah, menurut Freeman, tahun 1997, ia mengamati bahwa tenggat waktu mungkin membatasi ruang lingkup diskusi secara sewenang-wenang. Masalahnya, tulisnya, adalah tenggat waktu dapat melemahkan sifat kolaborasi yang sedang berlangsung, secara tidak sengaja mengurangi insentif untuk kerjasama jangka panjang. Nah, adapun model tata kelola yang keempat yaitu proses kolaborasi. Menurut Gray, tahun 1989 mendefinisikan proses kolaboratif 3 langkah. Yang pertama, pengaturan masalah, kedua, penetapan arah, yang ketiga, pelaksanaan. Adapun yang pertama ialah melalui dialog tatap muka. Semua tata kelola kolaboratif dibangun di atas dialog tatap muka antara pemegang kepentingan, sebagai proses yang berorientasi pada konsensus, komunikasi yang kental, yang diperbolehkan melalui dialog langsung adalah diperlukan bagi pemegang kepentingan untuk mengidentifikasi peluang untuk keuntungan bersama. Namun, tatap muka dialog lebih dari sekadar media negosiasi. Yang kedua ialah membangun kepercayaan. Kurangnya kepercayaan di antara para pemegang kepentingan adalah titik awal yang umum untuk pemerintah kolaboratif. Literatur sangat menyarankan bahwa proses kolaboratif bukan hanya tentang negosiasi, tetapi juga tentang membangun kepercayaan antara pemegang kepentingan.
Yang ketiga, komitmen untuk proses. Komitmen terkait erat, tentu saja dengan motivasi asli untuk berpartisipasi dalam pemerintahan kolaboratif. Tetapi pemegang kepentingan mungkin ingin berpartisipasi untuk memastikan perspektif mereka tidak diabaikan atau untuk mengamankan legitimasi untuk posisi mereka atau untuk memenuhi kewajiban hukum dan lain-lain. Yang keempat, pemahaman bersama, yaitu ada titik tertentu dalam proses kolaboratif, pemegang kepentingan harus mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang secara kolektif dapat mereka capai bersama. Pemahaman bersama digambarkan secara beragam dalam literatur sebagai misi bersama. Nah, yang terakhir yaitu hasil antara. Hasil dapat mewakili keluaran nyata dalam diri mereka sendiri. Kami mewakili mereka di sini sebagai kritis proses hasil yang penting untuk membangun momentum yang dapat mengarah pada kesuksesan kolaborasi. Baiklah, sekian presentasi saya pada kali ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.